saya tuh kegagalan dengan kemenangan itu tidak terlalu jadi sama saja. Ya, toh juga kegagalan itu kan akan membuat kita mendapatkan ilmu juga di situ. Jadi saya tidak pernah merasa tuh gagal gitu. Tidak pernah merasa atau kemudian merasa ini sesuatu yang harus saya sesalin sebagainya. Tetapi itu sebagai pelajaran ya. Ya, justru itu sebagai modal untuk terus bangkit gitu. Saya merasa setiap kesempatan itu momennya indah dan baik gitu. Karena konsepnya tadi mungkin saya mensyukuri semua gitu ya. Saya mensyukuri semua. Itu yang menarik Pak, karena waktu kita sempat berdiskusi mengenai penelitian, kan Bapak bilang, saya tuh pingin ada menara, kalau bisa kayak menara Eiffel. Kan supaya Indonesia tuh punya ikon yang bisa diingat oleh wisatawan. Benar. Terus waktu saya merasa, iya, ya beda ya memang kalau berbicara orang yang berpikir ke depan dengan orang yang hanya berbicara dengan kondisi saat ini. Iya. Apa yang menurut Bapak menghambat generasi muda Indonesia sekarang itu untuk menjadi lebih berpikir maju, Pak? Saya pikir memang pertama kalau yang menghambat itu adalah teknologi yang disalahgunakan. Yang kedua memang mungkin guru, mentor mungkin ya, pembimbing ya atau apapun namanya, yang memang kan mereka ini generasi yang tumbuh besar. Nah ini kan harus ada bimbingannya, harus ada mentornya. Nggak mungkin mereka kemudian jalan sendiri, lalu kemudian mereka mengulangi apa yang pernah kita lalui gitu. Bahkan mungkin tantangannya lebih besar lagi. Ya, dengan dinamika yang ada yang tentu juga masalahnya juga banyak. Artinya pemimpin saat ini harus mau juga untuk melakukan mentoring, coaching ya Pak? Coaching, mentoring dan apapun ya harus punya kepedulian, keinginan yang kuat memang gitu. Bukan hanya menjadi pinter sendiri, tapi juga bisa pinter meminterkan orang lain. Iya. Mitra bisnis sekalian, kembali kita bertemu dalam Business Wisdom Podcast. Nah, diingatkan kembali kepada mitra bisnis sekalian, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan kasih komen sebanyak mungkin untuk membuat kita lebih semangat dalam membuat konten. Nah, sesi hari ini kami kedatangan tamu yang super spesial, jauh banget dari mana Pak? Dari Aceh, Dari Aceh. Pulau Simelu. Pulau Simelu. Oke, silakan diperkenalkan terlebih dahulu Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya, Prof. Pertemuan ini luar biasa. Ya, bisa hadir di podcast yang luar biasa ini. Luar biasa. Dari Aceh datang ke Surabaya, selain nanti buat wisuda juga buat podcast ya Pak ya? Nanti diaktifkan lagi. Nah Pak Rasman, ini sesuatu yang menarik. Sebelum kita membahas mengenai pekerjaan Bapak sebagai politisi atau sebagai pejabat, kira-kira kalau harus memperkenalkan dirinya Pak Rasman sebagai seorang manusia biasa, apa yang bisa diperkenalkan Pak? Saya pikir saya mendeklar diri itu sebagai orang yang peduli gitu ya. Jadi pengen sesuatu itu bisa berguna, secara personal juga bisa berguna bagi banyak orang. Ya, itu saja sudah cukup gitu. Oke. Nah, kenapa sebagai pribadi Pak Rasman ini tertarik akhirnya untuk masuk ke dunia politik Pak? Bahkan sekarang menjadi ketua DPRK ya Pak? Ya. Ya boleh dijelaskan Pak? Saya pikir itu bagian dari politik itu kan strategi. Strategi untuk mencapai sesuatu. Baik itu tentu dalam pembangunan. Nah ketika saya punya goodwill untuk melakukan sesuatu sehingga bisa lebih berdampak lagi, ya sehingga politik itu juga menjadi sesuatu. Tetapi bagi saya ini juga bukan harga mati, artinya saya ini pernah sudah mengikuti pencalonan itu sampai 5 kali. Jadi terpilih tidak terpilih itu biasa saja. Ya. Karena fokusnya Pak Rasman lebih ke arah berdampak soalnya. Berdampak. Ya. Jadi mau lewat roda apapun yang penting bisa berdampak buat lebih banyak orang. Betul. Nah menariknya gini Pak Rasman, kalau secara CV-nya Pak Rasman kan Bapak ini saat ini sebagai ketua DPRK Simelu. Ya. Nah itu DPRK itu apa sih seharusnya Pak? DPRK itu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Jadi kalau yang umumnya itu kan DPRD. Tapi DPRD itu ada 2. DPRD tingkat 1 di provinsi, DPRD tingkat 2 itu di kabupaten. Nah untuk Aceh itu dari DPRD tingkat 2-nya dirubah menjadi DPR Kabupaten. Dan ini ada 2
provinsi Aceh dan Papua Hanya di karena Aceh dan Papua. ya karena keistimewaan gitu. Jadi pakai Oke. K gitu. Pakai K. Oke. Nah, Pak Rasman kan lahirnya di Simelu. Semelu. Ini agak salah-salah Simelu. Nah, kenapa tetap tertarik untuk mengembangkan Simelu ini menjadi lebih sesuatu yang lebih hebat atau lebih besar, Pak? Pertama memang letak geografi Semelu itu ya sesuatu yang tidak mungkin bisa dipindah. Ya. Oke. Ya, Oke. terus tetapi bagi saya itu bukan berarti tidak bisa dirubah atau tidak bisa maju, bukan. Bagi saya tidak seperti itu. Justru kondisi yang ada itu, existing yang ada itu, lalu kemudian dengan pengetahuan, dengan teknologi, dengan perkembangan dan lain sebagainya, ya tentu ini harus dilakukan bagi orang yang ingin ya memberikan sesuatu yang berarti bagi ya daerahnya. Ya itu kan kalaupun kita berpikirnya global gitu ya, tetapi kan aksinya harus tetap lokal gitu. Walaupun harapannya bisa menjangkau secara global, tapi aksinya tetap lokal. Gitu. Ini menarik, Pak. Nah, artinya kalau ditanya Simelu sendiri itu seharusnya keunikannya apa, Pak? Apa yang menonjol dari daerah ini? Simelu sebagai daerah kepulauan, pertama tentu dia punya keindahan pantai, laut, maritim dan ekonomi maritimnya juga itu yang menurut saya sumber daya alam yang luar biasa yang Tuhan berikan gitu. Nah di situ kemudian saya melihat ini kalau kita kembangkan ya dengan yang mudah untuk dilihat oleh bahasa dunia lah misalnya ya. Ya tentu pariwisata. Pariwisata. Nah, pariwisata juga menurut saya tentu harus ada nilai-nilai diferensiasinya, harus ada nilai lebihnya. Benar. Nah, ketika masuk ke sana, Semelu selain pantai yang menjadi magnet itu adalah surfing, ombaknya, dan itu diakui dan itu sudah surfing pesurfing tingkat dunia itu sudah sampai ke sana memang. Tetapi menurut saya masih ada yang lain juga. Misalnya ada keunikan lokal di Semelu yang disebut dengan semong. Ya. Nah, semong ini adalah mitigasi bencana yang itu juga punya historis yang panjang. Saya kira ini ketika disampaikan kepada dunia ini sangat menarik. Kita harus simpen semongnya dulu, Pak, karena puncaknya nanti di situ. Nah, kalau kita flashback ke belakang, Pak Rasman, kan pasti akan ada titik baliknya di mana Pak Rasman akhirnya memutuskan saya lebih pingin hidup saya berdampak buat banyak orang. Kalau ditanya titik baliknya apa, Pak? Saya kira tidak ada titik baliknya karena memang saya mulai dari kecil itu memang sudah tumbuh seperti itu. Jadi tumbuh dengan kepedulian ya. Mungkin personality saya begitu ya. Jadi walaupun mungkin waktu itu kita nggak tahu sih kenapa lebih berempati, lebih suka menolong, lebih suka berbagi gitu sih. Sehingga dengan meningkatnya pendidikan itu juga justru semakin memberikan kekayaan. Ya menurut saya ini sesuatu yang harus saya berikan gitu. Dan saya mengumpulkan energi ya dengan pengetahuan ya komunikasi dan lain sebagainya. Nah artinya kalau ditanya prinsip hidup atau value hidup yang Pak Rasman, mungkin 3 prinsip hidup yang paling utama buat Pak Rasman kira-kira apa, Pak? Ya prinsipnya pertama saya harus mengikuti fitrah saya sebagai manusia yang harus melakukan kebenaran gitu ya. Melakukan kebenaran. Harus melakukan kebenaran. Itu dengan nilai-nilai keyakinan ya. Ya semua yang dilakukan itu dalam konsep kebenaran. Ya, lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana bisa memberikan dampak kepada orang lain. Ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga ya bertumbuh. Ya, harus bertumbuh gitu. Harus ada kemajuan, tidak boleh stagnan, ya, tidak boleh pasrah dengan kondisi yang ada gitu. Ya, harus bertumbuh. Jadi kita boleh melihat kemajuan di tempat yang lain, ya. Nah, kemajuan itu harus kemudian ya kalau istilah biasanya yang juga sering saya pakai ATM gitu ya. Kita ambil, kita tiru, lalu kemudian kita modifikasi sesuai kebutuhan lokal. Ini keren, Pak. Artinya kita melakukan sesuatu sesuai dengan kebenaran. Kemudian kebenaran itu harapannya bisa berdampak buat orang lain. Dan kemudian setelah berdampak, dampak itu pun harus selalu bertumbuh. Harus bertumbuh. Keren banget. Nah Pak, kalau ditanya pasti kan dengan kondisi saat ini yang Pak Rasman sudah dianggap berhasil, sudah punya banyak prestasi.
pasti pernah punya kegagalan atau sesuatu yang dianggap sebagai kegagalan. Boleh di-sharingkan ke kami, Pak? Kira-kira apa yang membuat Pak Rasman, iya saya seharusnya harus melakukan lebih kayak gitu? Eh, Justru Prof, saya sampai sekarang itu bagi saya itu kegagalan dengan kemenangan itu tidak terlalu jadi sama saja. Ya, toh juga kegagalan itu kan akan membuat kita mendapatkan ilmu juga di situ. Oh, Gitu. dibuat menjadi sisi yang positif. Sisi yang positif. Jadi saya tidak pernah merasa tuh gagal gitu. Tidak pernah merasa atau kemudian merasa ini sesuatu yang harus saya sesalin sebagainya. Tetapi itu sebagai pelajaran ya. Ya, justru itu sebagai modal untuk terus bangkit gitu. Waduh. Berarti selama sepanjang hidupnya Pak Rasman itu selalu konsepnya bersyukur. Bersyukur. Bersyukur dan Ya, bersyukur. bersyukur dan setiap kegagalan ya kita evaluasi, kita dapat ilmunya ya. Kalau tidak gagal itu mungkin nggak dapat ilmunya gitu. Ini yang menarik mitra bisnis. Karena kan banyak anak muda sekarang tuh kan akhirnya gini. Biasanya kan statementnya gini Pak, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Tertunda. Tapi kan banyak orang yang merasa kalau bisa saya jangan gagal. Tapi kalau konsepnya Pak Rasman malah ya gagal itu ya memang harus sesuatu kita jalankan untuk tetap bisa maju, untuk bisa maju terus gitu ya Pak. Iya, ternyata kan dari orang-orang besar juga justru mengatakan gagal itu wajib gitu. Dan itu memberikan insight juga bagi saya. Oke, kalau gitu gagal itu adalah sebuah proses aja yang harus kita lalui gitu. Ya. Menarik ini. Artinya kalau ditanya Pak, figur atau sosok siapa yang akhirnya membentuk Pak Rasman menjadi seorang Pak Rasman yang seperti sekarang ini? Pertama kalau secara personal itu orang tua. Ya, secara personal itu orang tua yang bagi saya itu teladan ya, bagaimana punya etos kerja yang luar biasa, gigih, sabar gitu dalam kondisi yang apapun gitu. Itu ya. Kemudian tokoh-tokoh lain ya seperti para nabi ya, dan juga ya tokoh-tokoh lain di dunia. Jadi saya sering membaca biografi ya, saya juga sering membuka podcastnya Pak Tanadi gitu. Jadi semua orang yang bagi saya itu ilmu dimanapun harus bisa diambil gitu. Memang suka belajar juga ya. Artinya Pak, kalau ditanya sampai dengan sejauh ini momen apa yang paling membahagiakan buat Pak Rasman Pak? Saya merasa setiap kesempatan itu momennya indah dan baik gitu. Karena konsepnya tadi mungkin saya mensyukuri semua gitu ya. Saya mensyukuri semua. Oke. Ini gini, kemarin itu kan hujan luar biasa ya. Iya. Luar biasa. Pesawat saya itu harusnya berangkat hari Rabu pagi. Ya, terus ditunda ke Kamis pagi. Oke, saya tenang aja gitu. Mungkin ada yang terbaik gitu. Pagi. Ternyata harus terbang lagi jam 10. Saya pesan pesawat itu ke sini jam 1, jam 13. Oke. Pas saya masuk dari Semelu ke Kuala Namu ke Medan, saya ngelihat itu pasti jam 1 kurang 15 pesawatnya sudah terbang gitu. Oh. Saya sampaikan kayaknya itu pesawat kita deh. Gitu. Saya hitung berdua tiketnya lumayan gitu. Berdua. Udah nggak apa-apa. Ya, kita jalani aja gitu. Terus turun saya pergi ke CS. Mbak, ini masih ada pesawatnya, saya masih bisa nggak gitu. Dalam pikiran saya mungkin refund gitu, atau ya mungkin mau di cancel yang lain. Ternyata ngobrol sebentar, Pak ini masih bisa masuk nggak? Ya sudah masukin aja. Jadi bagi saya, oke, alhamdulillah ternyata masih kasih jalan ya. Karena konsepnya selalu bersyukur. Selalu bersyukur aja. Ini yang harus diteladani Pak. Artinya kemudian gini Pak, ketika sudah saat ini kan posisinya sebagai ketua DPRK. Ya. Nah harapannya Bapak ketika menjabat posisi ini apa yang ingin Bapak lakukan Pak? Tentu saya memaksimalkan tugas pokok dan fungsi saya. Ya, selain yang normatif ya sebagai pengawas ya, pengawasan, kemudian penganggaran ya, kemudian pembuat legislasi undang-undang, tentu saya berharap ya apapun itu ya ketika bisa memaksimalkan dampak tadi yang bisa bertumbuh ya tentu itu akan saya lakukan gitu. Jadi memang ketika perjalanan seperti ini ya
meskipun satu tujuannya dalam perjalanan dinas misalnya, saya biasanya menggunakan itu berkali-kali apapun yang bisa dalam sepanjang perjalanan itu gitu. Ya bertemu orang, ya melihat ini dan sebagainya. Jadi harus mengambil lebih banyak. Maximizer ya Pak, berusaha memaksimalkan. Nah, ini mungkin flashback Pak, ketika kita sempat diskusi, kemudian waktu Bapak sempat membuat penelitian, dalam tanda kutip memaksakan, saya pingin membuat penelitian tentang semong. Ya. Mungkin boleh ceritakan sedikit Pak, semong itu apa? Semong itu istilah di Semelu ya tentang gambaran terhadap peristiwa besar dengan gelombang yang besar yang memberikan dampak bahaya gitu. Jadi gelombang besar yang hadir itu disebut dengan semong. Selama ini yang kita kenal itu kan kata tsunami yang dari Jepang ya. Nah, itu yang populer gitu. Nah, kalau di sana itu disebut dengan semong. Oh, berarti semong itu sama dengan tsunami? Sama dengan tsunami. Oke. Nah, ternyata itu di dunia cuma ada dua kata yang menggambarkan. Satu kata tsunami, satu kata semong. Oke. Gitu. Nah, kemudian apa yang di Semelu sendiri yang dilakukan dengan semong ini apa, Pak? Selama ini memang pertama semong ini kan sebuah kearifan lokal yang populer itu sejak 1907. Kalau di Semelu itu menyebutnya tahun 7 gitu. Tahun 7. Ya. Jadi sejak 1907. Nah, pada tahun 1907 itu pernah terjadi semong, ya tsunami, yang korbannya itu 1.818 orang. Di Semelu aja? Di Semelu, ya di Semelunya aja. Nah, karena korban yang banyak itu kemudian menjadi pelajaran yang berharga bagi masyarakat Semelu bahwa inilah ya kalau terjadi gempa kemudian airnya surut maka itu akan datang gelombang yang di sana disebut sebagai semong. Nah, kemudian peristiwa ini ya berdampak kepada semong atau tsunami yang di tahun 2004 itu. Ya. Nah, dampak positifnya adalah kalau sebelumnya itu 1.818 orang, di 2004 itu di hari pertamanya itu hanya 3 orang. Dari 78.000 orang penduduk Semelu. Artinya bisa menyelamatkan banyak orang ketika terjadi semong. Ketika terjadi semong itu. Oke. Nah, ketika itu kan Bapak juga ingin membuat bahwa semong ini akan menjadi suatu objek wisata di Semelu. Itu apa Pak? Bisa dijelaskan artinya di situ tuh ada apa? Di semong ini ada apa? Saya melihat kalau pertama itu ada nilai historis. Ya. Jadi nilai historis yang sangat kuat itu tahun 1907 itu ya sebelumnya juga ada sih. Sebelumnya ada, tetapi mungkin tidak sebesar peristiwa yang 1907 itu. 1907 ini kemudian memberikan sejarah, ilmu, pengetahuan kepada masyarakat turun-temurun. Itu kan hampir 100 tahun. Ya. Oke. Kalau 2004 itu kalau jadi 2007 berarti 100 tahun gitu. 100 tahun kurang 3 tahun gitu. Lalu yang dilakukan saat ini apa Pak untuk membuat itu menjadi objek wisata yang semakin dikenal? Ini yang memang menarik ketika saya memilih mengangkat ini dalam tesis saya gitu. Awalnya saya rencananya itu kan ingin meneliti tentang bagaimana cara untuk meningkatkan disiplin di aparat sipil negara gitu ya. Karena di kantor gitu ya melihat hari-hari di mana kadang di warung kopi gitu ya. Nah, ini sepertinya nih harus bisa ditingkatkan ya. Terus saya ingin melakukan penelitian tentang itu. Tapi kemudian dalam perjalanan itu saya kira untuk hal-hal yang seperti ini akan banyak orang atau ada beberapa orang gitu ya. Mungkin banyak orang yang akan bisa meneliti, biasanya itu kan umum ya gitu. Lalu kemudian saya pikir ini ada tema yang lebih spesifik yang mungkin bisa bisa mengangkat lebih tinggi lagi. Ya sudah, saya memilih semong itu karena memang menurut saya hari ini tuh belum maksimal atau belum dikapitalisasi, apalagi itu dikaitkan dengan wisata gitu. Jadi harusnya kan meskipun itu sejarah bencana gitu, tapi sejarah bencana itu ketika dia dikapitalisasi itu kan bisa menjadi
magnet bagi orang lain yang ingin belajar ke situ. Tapi harus dikomunikasikan ya Pak ya. Harus dikomunikasikan tentu. Ya. Nah, artinya kalau dalam kondisi saat ini di Semelu sendiri apakah sudah mulai banyak wisatawan baik itu domestik maupun internasional, Pak? Justru itu lebih banyak wisatawan internasional yang ke sana. Lebih banyak wisatawan internasional. Ya, itu Karena pantainya yang sangat luar karena biasa. pantainya tadi ombaknya yang kelas dunia gitu ya. Ya karena memang keindahannya yang masih sangat natural ya, asri gitu. Nah, itu yang masih menarik. Jadi sekarang ini satu-satunya yang dari wisatawan luar negeri itu ya karena surfingnya itu. Karena surfingnya. Karena surfing. Tapi artinya secara akomodasi, hotel, segala macam sudah mulai memadai atau masih butuh untuk dikembangkan, Pak? Saya pikir itu kalau untuk saat ini dia akan menyesuaikan ya. Kalau untuk saat ini kunjungan itu data sebelumnya itu berkisar 1.000-an, 1.200, 1.400. Oh, cukup banyak satu tahun gitu. 1 tahun. Nah, artinya kalau itu kan bisnis resort, penginapan sebagainya. Ini juga kan ya mekanisme pasar kan berlaku gitu. Ya, jadi ketika kunjungan juga bertumbuh, ya ini juga bertumbuh gitu. Untuk saat ini juga sudah memadai untuk data itu. Tapi kan kita pengen ini bisa 10 kali lipat. Ya, benar. Nah ini pasti kalau menurut saya ini pasti nanti harapannya Pak Rasman ketika dengan posisi Bapak saat ini mulai berharap banyak investor yang masuk ya Pak. Benar. Untuk semakin mengembangkan Simelu. Ya. Nah kemudian kalau menariknya Pak, dengan pengalaman Bapak yang sudah sangat luar biasa, pasti banyak tawaran untuk menarik Bapak ke pusat. Kenapa Bapak masih tetap tertarik untuk tetap di daerah Pak? Ya mungkin bisa saja pada waktunya nanti ke pusat gitu ya. Tapi kan kondisi existingnya sekarang itu masih di daerah. Jadi ya semuanya itu akan ya mengikuti waktu saja gitu. Saya pikir tidak harus dipertentangkan gitu. Berdampaknya soalnya saat ini masih lebih banyak di Semelunya. Di Semelu ya. Nah, Kak, kemudian kan ada yang disebut sebagai menara dan museum Semong kan Pak? Boleh dijelaskan Pak, maksudnya itu bentuknya seperti apa atau kemenarikannya apa? Jadi tahun 2009 ketika saya duduk itu saya sampaikan kepada dinas terkait gitu. Saya bilang kita harus punya ikon. Ya, ini daerah harus punya ikon gitu. Sederhananya saja misalnya kalau Aceh itu ikonnya kan masjid, masjid yang bersejarah itu, Masjid Baitur Rahman misalnya. Kalau di Medan juga ada masjidnya. Kalau di Sumatera Barat di Bukit Tinggi ada jam gadang gitu kan, seperti di Inggris gitu kan. Nah di Jakarta ada Monasnya gitu. Kalau terdekat misalnya di sana Singapura ada Marine Lion-nya misalnya gitu ya. Nah kita apa kan gitu? Apa? Ikonnya itu. Nah kemudian mulailah dibuat ada sebuah tugu gitu ya. Tapi tidak terlalu berdampak karena mungkin kecil atau juga mungkin dari sisi keunikannya itu tidak dapat mungkin ya. Nah, jadi nanti kita atur ulang lah. Jadi saya pikir ikon ini yang nanti harus memang benar-benar dipikirkan, didesain dengan nilai keunikannya bisa menggambarkan ya bagaimana tingginya nilai historis Semong itu. Nah itu satu. Yang kedua juga museumnya. Ya, museum saya pikir pertama sekali sederhana, mengumpulkan semua hal-hal yang berkaitan dengan sejarah itu. Nah yang sekarang ini saya lihat ini kan masih berserakan. Masih di personal dokumentasi dan sebagainya. Kalau ini bisa dikumpulkan di satu tempat, sebetulnya kan dunia ingin melihat itu. Iya, benar. Terlalu capek kalau kemudian harus keliling. Harus keliling kemana? Ya. Benar. Gitu. Jadi sederhana gitu ya. Nah lalu kemudian ini ketika dia terkumpulkan di satu tempat, orang lain paham bahwa itulah disebut dengan museum. Nah museum ini ternyata bahasa dunianya lebih gampang untuk dipahami daripada yang lain-lain gitu kan. Di mana-mana ketika kemarin saya sempat ke Eropa, wah ternyata di sana tuh museum itu seperti kedai kopi gitu ya. Jadi setiap orang yang datang ke kota itu selalu ingin berkunjung ke museum. Gitu. Ya padahal sederhana saja. Ada museum
jenis-jenis minuman, ada museum gitar, ya sederhana saja idenya sih sebetulnya. Itu yang menarik Pak, karena waktu kita sempat berdiskusi mengenai penelitian, kan Bapak bilang, saya tuh pingin ada menara, kalau bisa kayak menara Eiffel. Kan supaya Indonesia tuh punya ikon yang bisa diingat oleh wisatawan. Benar. Terus waktu saya merasa, iya, ya beda ya memang kalau berbicara orang yang berpikir ke depan dengan orang yang hanya berbicara dengan kondisi saat ini. Iya. Tapi yang menarik gini Pak, apa yang menjadi tantangan paling sulit ketika melakukan proses pembangunan di daerah Pak? Pertama itu memang soal modal ya, modal. Lalu kemudian memang untuk mencari dukungan, ya. Karena ini kan dari pinggir gitu, Ya. suara dari pinggir. Kalau istilah saya itu soundnya kecil sekali gitu. Sekuat apapun diteriak soundnya tuh kecil gitu. Nah tapi bagaimana caranya kemudian ya dengan teknologi sekarang gitu meskipun kecil gitu, tapi kalau dibesarkan nanti pakai alat itu bisa besar. Ya, Ya tentu benar. menurut saya itu jaringan gitu, koneksi gitu. Saya pikir itu gitu. Berarti Bapak harus semakin menghidupkan YouTube-nya Bapak lagi supaya lebih bisa bercerita banyak hal. Nanti Pak Ronald ke sana, kita podcast di Semelu. Nah, pertanyaannya gini Pak, pasti kan butuh proses regenerasi untuk Bapak juga membimbing generasi muda. Ya. Nah, pertanyaan gini, apa yang menurut Bapak yang bisa menghambat generasi muda Indonesia sekarang itu untuk menjadi lebih berpikir maju, Pak? Saya pikir memang pertama kalau yang menghambat itu adalah teknologi yang disalahgunakan gitu ya. Oke. Teknologi disalahgunakan. Yang kedua memang mungkin guru, mentor mungkin ya, pembimbing ya atau apapun namanya, yang memang kan mereka ini generasi yang tumbuh besar gitu. Nah ini kan harus ada bimbingannya gitu, harus ada mentornya. Nggak mungkin mereka kemudian jalan sendiri, lalu kemudian mereka mengulangi apa yang pernah kita lalui gitu. Bahkan mungkin tantangannya lebih besar lagi, ya dengan ya berbagai ya dinamika yang ada yang tentu juga masalahnya juga banyak gitu. Tantangannya juga banyak. Jadi Artinya pemimpin saat ini harus mau juga untuk melakukan mentoring, coaching ya Pak? coaching, mentoring dan apapun ya harus punya kepedulian, keinginan yang kuat memang gitu. Bukan hanya menjadi pinter sendiri, tapi juga bisa pinter meminterkan orang lain. Iya, makanya saya tadi menulis tesis itu kan ya selanjutnya ini kan pengen buat buku ini. Ya, agar bisa Wah, saya harus diajak loh Pak. gitu. Terus bukunya Kan saya sudah sampaikan sama Iya. Prof ini. Ayo kita ya bareng ini. Iya, menarik ini Pak. Artinya kalau ditanya dari generasi muda sendiri apa yang perlu dipersiapkan mereka Pak? Saya pikir sekarang itu harus banyak literasi ya. Harus banyak literasi. Harus banyak hal-hal yang positif yang harus dilakukan gitu. Iya, jangan cuma mau dengan hiburan, tapi tidak belajar apapun kayak gitu-gitu ya Pak. Kan kalau hidup ini cuma untuk hiburan aja kan sayang sekali gitu. Iya. Padahal kan kerja terus satu pekan satu kali liburan sih sudah cukup gitu. Dan apalagi kalau kita mengerjakan sesuatu yang membuat kita happy, akhirnya nggak terasa Pak. Ya itu lebih baik lagi kalau kerjaannya dengan hobi gitu ya. Nah, artinya Pak, kalau dalam kondisi saat ini kan pasti Bapak masih punya mimpi Ya. yang ingin dicapai. Kalau mimpi dalam waktu dekat yang ingin dicapai apa Pak? Saya pikir tadi ya langkah-langkah kecil ya. Ini saya sedang berpikir untuk segera merealisasikan museum itu. Ya. Kalau misalnya dari sisi pemerintahnya mungkin terlalu ideal untuk memikirkannya, justru bagi saya sederhana sekali. Ya, ada ruang 5x5, 10x10 itu selesai. Oke. Ya, saya justru ketika berkunjung kemudian juga coba searching dan sebagainya, saya lebih termotivasi itu. Di bawah Sumatera ini ada Pulau Kokos. Ada Pulau Kokos. Pulau Kokos itu kecil, lebih kecil dari Pulau Semelu. Ketika saya coba, ternyata punya museum. Oke. Pulau Kokosnya kecil, tidak sebesar Semelu, mungkin sepertiganya, tapi punya museum. Gitu. Bahkan museumnya yang uniknya juga di dalamnya itu wayang. Ternyata penduduknya itu dulu dari Jawa. Di Jawa juga. Iya. Gitu. Nanti bisa kita searching gitu. Itu yang sederhana saja. Kemudian di atas Aceh itu, Aceh terus ada Pulau Weh, Pulau Sabang, di atasnya itu ada Andaman. Andaman itu masuk ke India. Walaupun India itu seberang sana, ya tapi ini juga masih masuk wilayah Indianya. Ternyata di Pulau Andaman yang kecil itu
juga ada beberapa museum di situ. Wah, Oke. saya bilang kalau Semelu nggak ada alasan lagi untuk tidak punya museum satu. Dari sisi besaran pulau dan lokasi yang Lebih katakan tidak strategis misalnya. Satu. Yang kedua, ini ada historis yang luar biasa yang sudah diakui oleh dunia. PBB sudah mengakui itu sebagai satu-satunya kearifan lokal. Saya pikir ini sesuatu, bagi saya itu sering saya katakan ini kan emas permata yang luar biasa yang masih dalam lumpur gitu Dan ya. harus segera untuk Tinggal diolah. diangkat, kemudian ya di cutting, ya saya di cutting, letakkan di etalase, pasti dunia akan memandang ke sana. Itu sesuatu yang harus saya ya kunjungi. Ini tugas berasnya Pak Rasman sudah berjalan ini, sudah menjalankan ini. Nah, artinya Pak, kalau yang secara progresnya arahnya sudah kemana Pak untuk museum yang Museum Semong ini? Kalau Museum Semong ini memang begini, museum itu sudah ada di kota Banda Acehnya, di provinsinya. Tetapi namanya itu Tsunami, Museum Tsunami satu. Nah, saya pikir kalau ingin lebih lokal lagi, lebih unik lagi, harusnya itu kan Semong gitu. Ya. Nah, itu satu. Tapi bagi saya oke. Ya karena itu memang sudah ada, sudah berjalan, sudah berproses gitu kan. Nah, locally-nya itu Semelu ya. Karena memang epicentrum tsunami atau Semong itu tahun 2004 itu memang di Semelu. Gitu. Epicentrumnya itu di Semelu. Jadi saya pikir ketika ini dibuat museum Semong terlepas dari besar kecilnya, ya, saya pikir ini realistis. Dan harus segera dijalankan. Harus segera gitu. Makanya saya kemana-mana tuh diskusi Semong. Ya, bahkan Jadi brandnya itu Semong. memaksakan untuk pakai Semong gitu. Tapi akhirnya sesuatu yang menarik. Nah, artinya kalau ditanya Pak, berarti harapan terbesar Bapak untuk Semelu sendiri apa? Memang museum ini atau ada hal yang lain Pak? Saya pikir ini salah satunya saja. Mungkin yang lain juga ya tentu kan kita juga membangun Semelu itu kan bukan sendiri. Ya, ada pemerintahnya, pemerintah juga punya struktur ya satuan kerja pemerintahnya ya atau dinas-dinasnya. Kemudian juga kita di DPR kan ada kami ada 20 orang di sana, masing-masing juga punya ide dan sebagainya. Ya, kita juga ingin mengembangkan Semelu sebagai pusat perkembangan ekonomi maritim ya, karena memang di laut gitu. Ya, bahkan yang terbaru juga ketika dalam perjalanan saya menggagas Semong ini untuk bisa dibuatkan museum dan ikon menaranya. Lalu kemudian juga Gayung Bersambut ada ide supaya oke, pintunya apa? Bandaranya. Ya, bandaranya yang sekarang itu masih pendek, masih 1.600 ya. Lalu kemudian ada bukit di situ. Nah, ini harus bisa diselesaikan. Ya, harus bisa bahkan sampai 3.000. Yang targetnya itu justru bisa menjadi bandara kargo. Oke. Nah, kalau bandara kargo tadi ekonomi maritim yang perekonomiannya digagas lebih itu bisa hidup. kita bisa langsung terkoneksi ke dunia internasional. Oke. Kalau pariwisatanya justru juga ya linear gitu. Dari sisi petanya, dari sisi peta geografis ya misalnya, ternyata kan 3 jam dari Semelu itu kan ada Maldives. Oh. Maladewa. Itu kan kelas dunia. 3 jam loh. Gitu. Nah, kalau kita pakai rute, kita lihat rute perjalanan wisatawan asing dari Eropa ke Maldives. Maldives ke Semelu. Semelunya ke Bali. Iya. Ya, keren ya. Keren. Karena gitu. Jadi kalau selama ini kami menganggap bahwa nih Semelu itu kan terdepan ya, terpencil gitu. Tapi kacamata itu cuma dari satu sisi, dari sisi domestik gitu. Padahal kalau dari sisi internasionalnya enggak. Kita bisa jadikan dia sebagai daerah transceider kan? Iya. Daerah transit. Iya. Tapi semuanya harus bergerak bersama-sama. Harus Pak? bergerak bersama-sama. Karena kalau saling menunggu pariwisatanya dulu atau perekonomiannya dulu, akhirnya nggak maju-maju. Sama. Karena saling menunggu. Jadi ya seperti meja ini kan nggak mungkin satu sisinya yang diangkat, itu pasti jatuh gitu. Benar. Semuanya ayo, semua sisinya harus diangkat bareng-bareng gitu. Harus bertumbuh bareng-bareng gitu. Pertanyaannya gini berarti Pak Rasman. Apa sukanya menjadi seorang pemimpin dan dukanya menjadi seorang pemimpin Pak?
terutama di DPRK yang Bapak pimpin saat ini? Oh iya, kalau sukanya mungkin kita tadi ya, kita punya kesempatan ya dibandingkan dengan sebelumnya karena akses kita bertambah, ya koneksi kita bertambah gitu. Jadi itu sukanya sih begitu. Cuman kalau dukanya itu kan ekspektasi masyarakat itu terlalu tinggi gitu. Oh, oke. Ya, saya sudah memilih berarti harus pembangunannya kenceng gitu Iya. kan. Jadi kadang juga saya masuk menerima juga bahwa memimpin itu kadang menderita gitu. Tapi Bapak sangat menikmati. Karena selalu belajar untuk berpikir positif dan Ya, bersyukur. gitu. Nah, artinya gini Pak, kalau ditanya planning Bapak dalam 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, apa target utama yang ingin Bapak lakukan? Ini kan saya kalau secara personal ya ini kan masih tahap sosialisasi, ya, memberikan gambaran edukasi bahwa ini sesuatu yang penting loh, ya itu yang ingin saya coba angkat gitu karena bahkan kan sebentar lagi ini ulang tahunnya gitu, Oke. ya 26 Desember ulang tahun itu. Hmm. Nah, tapi bagi ya menurut saya ini sesuatu yang harus diangkat karena mungkin perjalanannya sudah 20 tahun gitu 24 berapa nih? Sudah 21 tahun gitu ya. Ya, 21 tahun. Kadang orang melihat tidak penting atau tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi ya wajar mungkin ya Iya. pengetahuannya sebatas itu. Nah, bagi kita yang mungkin sudah bisa melihat benang merahnya, ya terus harus menyampaikan bahwa ini ada dampaknya loh terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Ya. Dan ini yang sedang Bapak galakkan sampaikan kemana-mana. Pak Rasman, sebagai bagian akhir mungkin ada kata-kata motivasi buat para mitra bisnis kalian. Apa sih kedepannya yang harus dilakukan atau motivasi dari Pak Rasman? Saya pikir memang yang harus kita lakukan ke depan itu bagaimana terus melakukan apa yang bisa kita lakukan, ya apa yang bisa kita walaupun sekecil apapun. Lalu kemudian kita bersama-sama untuk bisa membangun karena membangun itu tidak bisa sendiri, harus ada kebersamaan di sana. Benar. Saya kira itu yang paling penting. Kalau yang lainnya itu setelah itu selesai. Gitu. Ya, terima kasih Pak Rasman, sesi yang sangat luar biasa. Terima kasih. Mitra bisnis, saya tutup dengan satu quote yang menarik. Jangan biarkan keterbatasan menjadi alasan untuk berhenti. Jadikan itu alasan untuk menang. Saya Ronald. Saya Rasman. Sukses selalu untuk Anda.